Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Richard Tahulending. Lewat video yang singkat ini, saya rindu membagikan berkat firman Tuhan kepada Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Firman Tuhan di dalam video ini saya berikan judul Melayani Tuhan dengan Tulus. Untuk itu, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata pelayanan tidaklah asing di telinga setiap orang percaya. Bahkan hampir semua anak-anak Tuhan kini sudah terlibat dalam pelayanan. Tidak hanya melayani di gereja di mana mereka berjemaat, namun saat ini sudah melangkah keluar, menjangkau jiwa-jiwa yang tinggal di daerah-daerah, di desa terpencil, di lereng pegunungan, atau bahkan di pedalaman. Pertanyaan untuk kita semua, apa yang menjadi motivasi kita sehingga kita rela berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan? Untuk itu, melalui renungan ini kita diingatkan kembali tentang motivasi kita dalam pelayanan. Jangan sampai ada ambisi pribadi atau tendensi mencari pujian, mencari hormat, mencari popularitas, mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jangan pula kita mengerjakan tugas pelayanan ini hanya sebatas aktivitas rohani atau rutinitas belaka. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dan meneladani Rasul Paulus. Melalui suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menegaskan keberadaannya dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus menekankan kembali perihal motivasinya dalam melayani. Dia katakan, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Itu kita bisa baca di 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang keempat. Jangan sampai kita melayani Tuhan hanya karena sungkan dengan Bapak Gembala atau hanya untuk menyenangkan manusia sehingga kita selalu bermulut manis atau berkata yang muluk-muluk. Apa yang dilakukan Paulus? Dia berkata, kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Itu kita bisa baca di 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang kelima. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini jelas menunjukkan bahwa Rasul Paulus memiliki motivasi yang tulus dalam melayani. Tidak mempunyai maksud yang tidak murni, tidak ada tipu daya, bukan untuk menyukakan manusia. Jadi Bapak Ibu, mari kita harus berhati-hati dalam pelayanan. Jangan sampai kita menyampaikan kebenaran Injil atau pelayanan yang lain, tapi kita memiliki motivasi atau ambisi yang tidak benar. Rasul Paulus berkata di Kisah Rasul pasal 24 ayatnya yang ke-16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi saat ini jika kita dipercaya Tuhan untuk dapat melayani Tuhan dalam anugerahnya, maka segala pujian, hormat, kemuliaan biarlah hanya bagi Tuhan saja. Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-30 di sana berkata, dia harus makin bertambah, tetapi aku harus makin kecil. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian firman yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah
kita renungkan firman ini, kita dengar dan kita lakukan, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertugas buat Bapak Ibu semua. Dari saya, Richard Tahulending. Tuhan memberkati.